Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian yang mau klik video ini dan juga udah subscribe channel aku. Dan ya, aku bentar lagi bakal menuju 1000 subscriber. Aku tahu harusnya tuh mungkin kalau aku rajin nge-upload, mestinya tahun kemarin aku udah 1000 subscriber. Tapi karena aku rada mager dan juga rada banyak ke distract, jadi aku nggak bisa bener-bener rajin-rajin upload. Kalau nggak salah video panjang itu aku terakhir tuh hampir setahun yang lalu. Sisanya tuh cuma short doang. But ya, guys, thanks a lot. Dan aku harap kalian yang belum subscribe, perkenalkan nama aku Jene. Dan bisa dong dipencet subscribe di bawah biar kalian bisa join. Dan juga mungkin kalian bisa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu tiap kali aku buat video baru. Berhubung video ini akan menjadi video pertama aku di tahun 2025, aku harap video ini akan menjadi tanda bahwa aku akan upload seminggu sekali. Dan juga Happy New Year guys. Ini udah bulan Februari ya aku uploadnya, dan aku baru ngucapin Happy New Year di bulan Februari ini. Oke, gak apa-apa lah ya. Di video aku kali ini guys, aku bakal ngebahas sebuah penemuan yang menjadi penemuan arkeolog paling booming dan juga terbesar, terwow sepanjang abad ke-20 guys. Penemuan ini tuh salah satunya tuh yang bikin orang makin wow, dan aku sendiri pada saat bikin videonya aku ngerasa amazed dan juga penasaran, kagum banget. Bukan hanya dari penemuannya aja, melainkan membuat aku bertanya-tanya tentang sejarahnya, kenapa ini bisa terjadi, dan siapa pemiliknya. Plus aku kagum sama orang yang udah ngebuat hal ini gitu loh. Jadi nggak usah banyak berlama-lama, ini dia Terracotta Army. Siapa sih yang nggak tahu Terracotta Army? Karena ya ini kan booming, dan juga ini pada masanya tuh benar-benar menggemparkan seluruh dunia pada saat Terracotta Army ini ditemukan. Tapi kalau kalian bingung aku ngomong Terracotta Army, dan kalian tuh kayak nggak ngeh aku ngomongin apa, aku kasih tahu ya. Terracotta Army itu adalah sekumpulan patung yang ditemukan di makam Kaisar pertama Cina guys. Jadi mungkin kalian sering lihat beberapa cuplikan, kalian lihat patung-patung berbaris, dan itu tuh banyak banget. Mereka ini adalah bagian dari salah satu komplek makam Kaisar pertama Cina, yang dimana nama kaisarnya ini adalah Qin Shi Huangdi. Gimana sih ceritanya sampai Terracotta Army ini bisa ditemukan gitu loh. Jadi pada awalnya di tahun 1974 di kota Xi'an ada sekelompok petani yang berusaha untuk membuat sebuah sumur guys. Jadi mereka pengen ngebuat sumur, mereka ngegali-gali dari situ. Hingga akhirnya pada saat mereka menggali sumur ini, mereka menemukan sebuah ruang yang aneh gitu dan cukup ambigu gitu loh. Dan di sanalah mereka menemukan satu sosok figur patung yang berbentuk manusia guys. Nah, mereka berpikir di sana kalau seandainya hal ini atau penemuan ini bisa menjadi hal yang penting, harus nih dilaporin. Dan akhirnya yaitu mereka melaporkanlah penemuan mereka ini ke pihak berwenang yang ada di Cina pada saat itu. Dan gak pakai lama, pemerintah Cina langsung mengirim arkeolog dan juga para ahli lainnya ke tempat orang-orang petani ini gali sumur guys. Dan ketika mereka melanjutkan penggalian, terkejutlah para arkeolog ini. Ternyata di sana itu tidak hanya terdapat satu patung aja, melainkan ribuan patung yang berbentuk seperti manusia, dan juga bentukannya ini seperti pasukan yang dibaris-bariskan gitu loh guys. Nah, pada saat mereka meneliti kembali tentang asal-usul kemungkinan ini tuh berasal dari zaman kapan, ditemukan bahwa patung-patung ini tuh berasal dari dinasti Qin, di mana dinasti Qin adalah salah satu dinasti yang pernah berkuasa di Cina guys pada abad ketiga setelah Masehi. Dan pada saat itu juga mereka menemukan bahwa ternyata kumpulan patung ini adalah salah satu bagian dari komplek makam atau museum dari Kaisar pertama Cina, yaitu Qin Shi Huangdi. Gimana guys? Kaisar pertama Cina, dan dia punya makam. Di makamnya itu banyak banget patung berbentuk seperti tentara atau prajurit yang jumlahnya itu ribuan. Segede apa coba makamnya?
Dan di sana juga diketahui fakta bahwa ternyata makam ini itu sudah ada semenjak 2000 tahun, guys. Usianya 2000 tahun. Jadi kita sekarang akan bahas sedikit tentang sejarah dari Kaisar pertama Cina ini. Sebelum dinasti Qin ini berdiri, Cina itu dibagi menjadi 7 wilayah, di mana wilayah ini dipimpin oleh kerajaan-kerajaan tersendiri. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa nama dari era itu tuh era 7 kerajaan, guys, dan mereka ini saling bermusuhan satu sama lain gitu loh, nggak kompak mereka pada saat itu. Nama-nama dari kerajaan tersebut adalah Zhao, Yan, Qi, Wei, Han, dan Qin. Ya, aku tahu, aku kan bilangnya dinasti Qin, tapi kok ini jadi kerajaan? Jadi dinasti Qin ini dulunya kerajaan Qin. Nah, dan kaisar pertama Cina pada saat itu dia tuh masih menjabat sebagai pangeran kerajaan, guys, atau mungkin putra mahkota, yang lebih dikenal dengan nama Yin Cheng. Di antara 7 kerajaan ini, kerajaan Qin ini emang dikenal sebagai kerajaan yang paling barbar dan yang paling keras pada saat itu. Ya mungkin dikarenakan kepercayaan mereka itu tidak lebih kuat dibandingkan kerajaan-kerajaan yang lain gitu. Jadi mereka ini emang yang lebih apa-apa tuh tabrak-tabrak gitu loh. Lebih otoriter juga. Hingga akhirnya pada abad 246 raja dari kerajaan Qin ini meninggal dunia, yaitu bapaknya Yin Cheng meninggal dunia, sehingga mengharuskan Yin Cheng yang sebagai putra mahkota ini naik tahta di usianya yang ke-13 tahun. Tapi kalian tahu apa, guys? Ternyata hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 25 tahun Raja Yin Cheng pada saat itu untuk mempersatukan 7 kerajaan menjadi satu dinasti. Jadi kerajaan-kerajaan keenamnya yang merupakan musuhnya dia ini dia kalahkan, sehingga akhirnya dia menjadi satu pimpinan tunggal, dan ini tuh dari kerajaan berubah menjadi dinasti, yaitu dinasti Qin. Dan pada masa ini jugalah Raja Yin Cheng merubah namanya menjadi Qin Shi Huangdi. Bahkan ada banyak yang percaya bahwa nama Cina sendiri berasalkan dari nama dinasti pertama dan juga kaisar pertama Cina, yaitu Qin. Jadi dari Qin, Cina. Masuk akal kan? Pada saat Kaisar Qin menjabat, dia menjadi kaisar pertama yang memberlakukan sistem mata uang, timbangan, pengukuran, kemudian juga dia membangun banyak kanal dan juga jalan-jalan penghubung antar wilayah. Jadi jalan raya tuh dia yang bikin pertama kali. Dan lebih mind blowingnya lagi adalah kaisar pertama Cina ini merupakan orang pertama yang mencetuskan pembangunan tembok besar Cina. Iya guys, tembok besar Cina, tembok yang menjadi salah satu ikon paling hits di Cina dan juga menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Dia ini otaknya yang memikirkan untuk membangun itu tuh dia. Kalau menurut aku, dibalik kebarbaran dari dinasti Qin atau mungkin kerajaan Qin pada saat itu, prestasi dari Kaisar Qin sendiri nggak nanggung-nanggung sih. Terus kenapa dong nih dia tiba-tiba bikin makam dengan isinya patung-patung pasukan dari terakota? Nah, ini dia jawabannya. Menurut Sima Qian yang merupakan sejarawan dari dinasti Han, dalam karyanya yang berjudul Record of Grand Historian, di sana disebutkan pada saat dinasti Qin ini berdiri, Kaisar Qin ini langsung ngeluarin perintah untuk membuat pasukan terakota army ini, guys. Lagi-lagi kenapa? Menurut Pen Pencei yang merupakan ahli budaya Cina, Kaisar Qin ini pada saat itu memiliki pemikiran bahwa dia tidak mau apa yang sudah dia capai. Dia kan udah mempersatukan 7 kerajaan menjadi satu dinasti kan. Dia ini nggak mau sampai apa yang sudah dia lakukan, pencapaian-pencapaiannya itu akan hilang begitu aja ketika dia meninggal. Dan pemikirannya juga pada saat itu adalah ketika dia meninggal ini, dia harus menjadi raja kembali atau kaisar kembali. Di sanalah dia memutuskan untuk membuat pasukan terakota army dan juga membuat beberapa senjata, bukan beberapa ya, banyak senjata untuk dia bawa ketika dia sudah meninggal gitu loh. Jadi ya ini untuk perang lagi di alam baka agar dia bisa menjadi raja dan juga kaisar. Itu apa yang dikatakan oleh Pen Pei jika melihat
Pen Chen jika melihat dari segi pemikiran Kaisar Qin. Nah, setelah titah dikeluarkan, akhirnya mulailah proyek besar-besaran ini dilaksanakan, di mana lebih dari 700.000 tahanan dari berbagai wilayah yang pernah dia jajah itu dipindahkan ke ibu kota, khusus untuk ngebuat patung-patung terakota dan juga senjata, perhiasan, dan lain sebagainya. Bahkan pembangunan makamnya aja itu udah dimulai. Bangunan-bangunannya tuh udah mulai dibuat. Padahal saat itu mungkin dia masih sehat walafiat dan juga dia nggak tahu kapan dia meninggal, tapi dia udah bikin gitu loh. Dia udah mulai ngebuat makamnya. Visioner nggak sih disebutnya itu? Dan hasil kerja para tahanan ini nantinya akan menjadi salah satu bagian mausoleum atau makam megah Kaisar pertama Cina. Ada apa aja sih di makam Kaisar pertama Cina ini? Pertama, ada 7.000 patung yang berbentuk seperti manusia dengan ukuran yang berbeda-beda, tapi tetap setinggi manusia ya guys, bukan cuma bentuknya kayak manusia tapi tingginya juga setinggi manusia. Selain itu ada juga 600 patung kuda serta 100 kereta kuda guys. Ya beneran, keretanya itu bukan patung tapi beneran kereta ada di sana. Bahkan menurut para ahli, patung-patung ini tuh gak semata-mata hanya berbentuk seperti manusia dengan warna terakota aja. Tapi ketika awal dibuat, patung-patung ini tuh memiliki warna berbeda-beda guys. Namun dikarenakan usia patung-patung ini sudah lebih dari 2000 tahun, ketika mereka dibongkar dan terpaparlah patung ini dengan matahari serta udara yang kering, akhirnya cat-cat mengelupas tidak lama setelah patung ini dibongkar guys. Selain itu juga para ahli pun menemukan bahwa di setiap patung itu terdapat lambang-lambang atau misalnya kayak cap-cap tersendiri yang beda-beda gitu guys. Nah, setelah mereka melihat dari sejarah dan juga mungkin beberapa sumber, ditemukanlah ternyata alasan kenapa patung-patung ini memiliki tanda-tanda tersendiri, dikarenakan itu menunjukkan, kan yang bikinnya itu banyak kan, 700.000 tahanan. Nah, dan mungkin dari 700.000 ini akan dikelompokkan terus memiliki satu mandor. Nah, jadi akan ketahuan kalau seandainya ada salah satu patung yang bentuknya itu dibuat asal-asalan atau kayak kualitasnya tidak bagus. Jadi akan dilihat dari tandanya ini. Jadi nanti entah mandornya, entah tahanannya bisa dihukum deh. Ya, mungkin alasan lebih tepatnya itu untuk menghindari pembuatan patung yang sembarangan. Ternyata selain patung-patung yang berbentuk seperti prajurit, di makam ini juga ada patung yang berbentuk lain daripada yang lain. Contohnya nih, kayak ada patung yang berbentuk pemain akrobat, terus ada patung yang berbentuk seperti musisi, pegulat, pemain adu pedang, sampai penari pun ada. Dan kenapa itu dibikin? Kayaknya itu biar kaisarnya di alam baka tuh nggak perang-perang aja, tapi juga ada hiburannya biar dia nggak gabut kan. Jadi ya perlu penari, perlu hiburan lah. Kayak kita kan kadang-kadang nggak mungkin kerja-kerja mulu kan. Pasti kita juga pengen refreshing, lihat something yang different daripada yang selalu kita lihat gitu kan. Kaisar kalau perang-perang lihatnya arminya mulu, sekali-sekali pengen lah gitu lihat penari gitu, sekali-sekali pengen lah lihat pegulat gitu loh, biar dia nggak bosen di sana guys. Dan selain patung-patung manusia juga ada beberapa patung-patung hewan eksotis guys yang ditemukan di sana. Otomatis dikarenakan aku bilang tadi yang dibikin itu sebenarnya bukan patung tapi juga ada senjata dan juga ada perhiasan-perhiasan, dan itu ditemukan di makam kaisar pertama ini. Dan selain itu juga ternyata para ahli pun meyakini bahwa pada awalnya patung ini tuh sebenarnya dibekali dengan senjata-senjata perang guys, kayak tombak, busur, pedang, kayak gitu tuh dibekelin. Namun dikarenakan mungkin adanya perampok makam sehingga senjata-senjata ini sebagian besar udah pada hilang guys. Dan yang ditemukan di makam itu hanya sebagian kecilnya aja. Dan sebagian kecilnya ini setelah 2000 tahun masih tajam. Kualitasnya tuh udah gak main-main deh. Secara dia kaisar pertama Cina gitu loh. Gak mungkin pakai bahan-bahan yang gak ada kualitas tuh gak mungkin.
Selain para patung-patung dan senjata serta perhiasan ini, ternyata di makamnya Kaisar pertama Cina ini juga ada kerangka-kerangka seperti kerangka 300 kuda, 100 manusia, dan juga artefak-artefak berharga. Oke, kalau kerangka manusia ini mungkin udah gak aneh ya. Biasanya para raja-raja zaman dulu itu emang ada kalanya diadakan sebuah, apa ya disebutnya, kayak pada saat dia meninggal ada kalanya beberapa orang itu ditumbalkan untuk menemani sang raja di kehidupan berikutnya. Nah, bisa jadi pembantunya, bisa jadi beberapa prajurit, bisa jadi juga selir-selirnya. Tapi kalau di makam Kaisar Cina ini lebih kepada hewan yang disacrifice-kan. Jadi hewan-hewannya itu emang sengaja ditumbalkan untuk ikut sama kaisarnya ke alam baka. Sementara kalau manusianya ini bukan ditumbalkan sih guys jatuhnya. Jadi kayak manusia-manusianya ini diyakini merupakan para tahanan yang meninggal ketika proses pembuatan makam ini gitu loh. Jadi bukan yang kayak sengaja disacrifice-kan. Tapi jatuhnya juga tetap sadis sih, karena kan bagaimanapun juga mereka dikerja paksa gitu loh. Jadi mungkin mereka nggak dikasih makan atau apa, jadi mereka lemas dan meninggal. Jadilah dikubur bareng-bareng sama Kaisar Cina. Namun pada tahun 210 sebelum Masehi guys, tepatnya 11 tahun ketika proyek ini dijalankan, proyek ini tuh harus terhenti dikarenakan Kaisar Qin Shi Huangdi ini jatuh sakit. Jadi pada saat Kaisar pertama Cina jatuh sakit, pembuatan dari makam ini tuh diberhentikan dan tidak lama setelah itu Kaisar Qin Shi Huangdi pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ya, sesuai dengan apa yang direncanakan selama 11 tahun, dia dimakamkan di museum megahnya ini guys. Walaupun patung-patung ini sudah diteliti dan makam ini juga sebagian besar tuh udah diteliti sama para ahli, tetap ada satu bagian yang belum diteliti guys sama para ahli, yaitu adalah inti dari makam kaisarnya sendiri. Jadi para ahli belum menyentuh sama sekali pusat dari makamnya ini, yaitu tempat Kaisar Qin Shi Huangdi beristirahat guys. Dan menurut apa yang aku baca, hal itu disebabkan oleh teknologi yang belum mumpuni. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, jadi patung-patung ini tuh diyakini memiliki warna kan, tapi dikarenakan terkena matahari dan udara kering, akhirnya warnanya hilang. Nah, ditakutkan di inti dari makam ini tuh terdapat beberapa barang penting, artefak-artefak yang rentan guys. Mungkin kayak kertas dan lain sebagainya. Dan takutnya pada saat makam ini dibuka, yang ada barang-barang penting di dalam tuh justru rusak. Jadi mereka belum siap untuk ngebuka makam utamanya Kaisar ini tanpa alat-alat yang mumpuni. Dan juga ada lainnya lagi adalah menurut Xian Qian, yaitu sejarawan dari dinasti Han, ada momen di mana sang raja atau sang kaisar memerintahkan para pengrajinnya yang handal ini untuk membuat sebuah busur mekanik untuk melindungi makamnya di kemudian hari. Jadi ya kalian tahu kan busur mekanik, mungkin busur yang bisa nembak sendiri kalau tertrigger something gitu. Nah daripada sekarang nih mereka sok-sokan buka terus ntar yang ada kena panah kan bahaya. Jadi ya lebih baik tunggu sampai teknologinya bener-bener mumpuni, baru mungkin mereka bisa atau mau ngebuka makam dari kaisarnya sendiri ini. Alasan lain yang mungkin dipertimbangkan adalah para ahli tidak mau ganggu tempat peristirahatan terakhir dari Kaisar pertama Cina ini. Dan kemudian 4 tahun setelah kematian dari Kaisar Qin Shi Huangdi, dinasti Qin pun runtuh guys, dan digantikan oleh dinasti Han. Oke guys, itu tadi video yang udah aku buat. Ini tuh syuting kedua, karena syuting pertama bener-bener hancur banget aku ngomongnya, dan mungkin sekarang juga masih hancur. Tapi aku minta maaf aja dah ke kalian kalau seandainya aku ngomong nih masih banyak-banyak yang salah, banyak-banyak yang kepleset lidah dan lain sebagainya. Aku mohon maaf, dan jangan lupa untuk like video ini, juga komen di bawah kalau kalian ada info tambahan atau kalian pengen komenin beberapa hal yang pengen aku bahas gitu, bisa di bawah. Dan ya, kalau kalian ada yang belum subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi aku di channel 1 aku, dan ada Instagram aku juga sih, tapi aku jarang update, tapi follow aja dulu lah ya. Oke, thanks guys for watching. See you guys in my next video. Bye.